Pemuda ini namanya Arun lur, dikenal sebagai orang buta, tapi sebenarnya sih cuma pura-pura buta aja. Pianis berbakat yang lagi konsentrasi latihan karena dalam waktu dekat dia mau mengikuti lomba lur. Lagi asik main piano, tiba-tiba pianonya macet dan sepertinya dia perlu beli yang baru lur. Arun OTW ke toko alat musik punyanya Subraniam untuk kabar-kabar kalau dia butuh piano second layak pakai murah meriah lur. Sementara itu di tempat lain, artis senior bernama Mohan bersama istri mudanya bernama Simran sedang menghadiri peresmian kantor donor organ yang didirikan anaknya bernama Pavitra lur. Besoknya Arun dikabarin Subraniam kalau ada cewek cantik bernama Sophie mau menjual pianonya dan Arun diajak cek barang lur. Arun semangat OTW ke tempat mangkal Sophie. Sophie celingak-celinguk mencari Arun. Sophie agak kaget, ternyata Arun cowok ganteng berewokan tapi buta. Arun cek barang di warung bapak Sophie yang mau gulung tikar lur karena sepi pengunjung. Pedro, bapak Sophie kagum melihat permainan piano Arun. Tapi Arun gak jadi beli karena gak cocok harganya lur. Arun malah kasih ide dia akan mampir tiap hari main piano untuk latihan dan siapa tahu warungnya Pedro bakal rame pengunjung lur. Arun semangat 45 waktu dijemput Sophie. Diam-diam Arun jatuh hati dengan Sophie lur. Gak pakai lama warung Pedro rame karena permainan piano Arun yang membius pengunjung lur. Pengunjung juga banyak yang memberikan saweran. Warung Pedro akhirnya gak jadi gulung tikar lur. Sophie dan Arun akhirnya pacaran lur. Suatu hari artis senior bernama Mohan mengundang Arun konser pribadi di apartemennya sebagai kejutan untuk ulang tahun pernikahan dia dan istri mudanya Simran. Mohan bilang ke Simran lur akan pergi ke Bangalore dan pulang besok. Naik bajai, Arun nyampe di apartemen Mohan dan langsung menuju apartemennya. Arun diterima Simran, namun Simran menyuruh Arun balik dengan alasan Mohan tidak ada di rumah lur. Tapi Arun memaksa untuk masuk karena diundang langsung untuk konser pribadi sebagai kejutan ulang tahun pernikahannya. Simran terpaksa membawa masuk Arun karena tetangganya nenek tua bernama Desausa kepo berat. Arun langsung main piano lur. Hampir copot jantungnya ketika melihat seorang mayat tergeletak di lantai. Arun panik mendadak tapi mencoba tenang dan pura-pura mau ke WC. Diantar Simran, Arun ke WC lur. Di WC Arun lagi-lagi pura-pura tenang karena ternyata di dalam WC Arun gak sendirian karena ada Bobby, selingkuhan Simran yang siap dor jika Arun sewaktu-waktu berbuat neko-neko lur. Ternyata itu mayat Mohan, korban KDRT Simran yang gak sengaja kebedil pesmol Bobby waktu Mohan muncul tiba-tiba ke apartemennya. Karena panik berat, Simran gak sengaja nembak Mohan. Dor kotok. Surprise!
Arun masih pura-pura tenang lur. Mayit Mohan dimasukkan koper dan rencananya dibuang di sungai yang banyak buayanya untuk menghilangkan jejak lur. Fantastic, mind-blowing performance. Di terminal, kakak perempuan Murali menyuruh mengantarkan Arun pulang ke rumah, tapi Arun meminta diantar ke kantor polisi lur. Di kantor polisi, Arun melaporkan kasus pembunuhan. Belum selesai ngomong, ternyata Bobby, selingkuhan Simran, komandan polisi di sana. Arun lagi-lagi panik, tapi berusaha tenang dan mengubah laporannya kalau korban KDRT si Rani alias kucingnya Arun. Bobby curiga Arun gak buta lur. Bobby mengantarkan Arun ke rumahnya. Arun masih pura-pura buta natural sampai akhirnya kucing Arun ketemu. Bobby langsung meninggalkan rumah Arun. Arun akhirnya bernapas lega. Kabar kematian Mohan heboh di media massa lur. Tapi rencana Simran belum berjalan mulus karena polisi masih menyelidiki misteri kematian Mohan lur. Selesai acara doa bersama, nenek tua yang bernama Desausa tetangga Mohan menceritakan ke polisi yang hadir di sana lur, bahwa sebelum Mohan dibunuh ada laki-laki berbadan kekar yang masuk. Sesaat kemudian barulah Arun datang. Bobby kaget mendengar bahwa ada saksi lain selain Arun yang mengetahui kematian Mohan lur. Bobby menyuruh Simran menyingkirkan Desausa. Simran berpura-pura sakit kepala dan menyuruh Pak Fitra membeli obat lur. Pak Fitra OTW beli obat. Simran menemui Desausa dan mencoba meminta obat kalau dirinya sakit kepala. Di sisi lain, Arun berkunjung ke apartemen Mohan lur. Lagi-lagi Arun menyaksikan Simran melemparkan Desausa dari atas apartemen. Simran kaget, Arun tiba-tiba nongol, namun Arun berpura-pura seolah-olah tidak melihat kejadian tersebut lur. Polisi menduga bahwa Desausa kepleset dan jatuh dari ketinggian. Arun yang panik langsung pulang ke rumah lur. Diam-diam bocil tetangganya merekam Arun dan mengetahui bahwa Arun cuma pura-pura buta lur. Gak lama Simran datang berkunjung dan memberi Arun manisan lur. Tanpa curiga Arun makan manisan tersebut. Nyam. Arun masih berpura-pura buta natural lur. Simran mulai curiga Arun pura-pura buta. Berbagai cara dia ingin membuktikan kalau Arun cuman pura-pura buta. Sampai akhirnya Arun ketahuan setelah ditodong pesmol oleh Simran lur. Arun berjanji kepada Simran akan meninggalkan kota dan dia tidak akan menceritakan perbuatan Simran lur. Beberapa saat kemudian Arun mulai oleng dan jatuh geblak.
Ternyata manisan Simran mengandung obat bius. Sophie kaget setelah melihat video dari bocil bahwa Arun cuman pura-pura buta lur. Sophie melabrak Arun di rumahnya, tapi malah dibukakan pintu oleh Simran yang sudah berakting kalau dia sudah wik-wik dengan Arun. Sophie menceritakan ke Simran kalau Arun cuman pura-pura buta. Simran pura-pura terkejut lur. Arun terbangun dan terkaget kalau matanya buta beneran. Simran bercerita ke Bobby kalau Arun dibuat buta permanen olehnya. Bobby berniat melenyapkan Arun, namun Arun berhasil melawan dan melarikan diri. Arun berencana meninggalkan kota dan pamit ke Pavitra. Di kereta api, Arun kepikiran Pavitra, korban selanjutnya dari Simran. Arun batal naik kereta api lur, namun di tengah jalan Arun ditabrak mobil jedar dan diculik oleh Dokter Swani dengan bantuan Murali dan kakak perempuannya. Ternyata diam-diam Dokter Swani ingin mengambil organ dalam Arun dan menjualnya. Arun yang mengetahui rencana mereka mencoba melawan namun gagal setelah berhasil dibius. Setengah sadar, Arun mengiming-imingi Murali akan memberikan duit 1M jika mau membantu Arun. Akhirnya mereka batal mengambil organ Arun. Bobby yang panik menyuruh Simran menyingkirkan Pavitra. Namun usaha Simran gagal total setelah tiba-tiba Arun nongol di apartemennya. Saat Arun ngobrol dengan Pavitra, diam-diam Simran menelpon Bobby kalau usahanya gagal total. Bobby menyuruh Simran agar membawa Arun ke pabrik gula dan selanjutnya Bobby yang menyingkirkan Arun lur. Tapi di tengah jalan Simran dicegat Murali dan Arun berhasil membius Simran dan menculiknya. Lucky, istri Bobby, marah gede setelah mengetahui bahwa Bobby selingkuh dengan Simran dan Arun saksi matanya. Arun meminta imbalan duit 1M. Namun akhirnya Lucky menyuruh Bobby menyelesaikan apa yang dia sudah mulai lur. Dokter Swani mengambil sampel darah Simran. Namun di sisi lain Murali dan kakak perempuannya takut Arun berbuat sesuatu di luar dugaan, makanya mereka mengikat Arun agar tidak kabur. Simran menipu Arun menyuruh membantunya membebaskan ikatannya agar mereka berdua bisa kabur lur. Di sisi lain Dokter Swani kaget melihat hasil darah Simran. Bobby mengikuti petunjuk Murali untuk menyerahkan uang yang mereka minta. Setelah menaruh uang tersebut di lokasi yang diminta, Bobby bergegas mencari Murali. Murali yang kaget melarikan diri, namun berhasil dilumpuhkan Bobby jeder. Bobby mendapatkan info bahwa kakak perempuan Murali di lantai bawah. Bobby bergegas memburu kakak perempuan Murali naik lift. Murali menyuruh kakak perempuannya agar mematikan listrik lur. Bobby akhirnya terjebak di lift. Bobby berusaha membuka pintu lift yang macet. Gagal dipaksa, Bobby mencoba menembak pintu, namun peluru
malah mantul ke badane Bobby. Aduh. Namun nyawa Murali tidak tertolong, dan lebih kaget lagi bahwa tas yang dibawa isinya bukan duit tapi potongan kertas, lur. Setelah Simran bebas ikatane, lur, malah Simran menyerang Arun, lur. Dokter Swani yang berusaha menolong Arun juga dipukuli Simran. Gak berlangsung lama, Simran berhasil dilumpuhkan dengan bius, lur. Dokter Swani memasukkan Simran ke bagasi mobil dan berencana membawa Simran ke luar kota, lur, untuk diambil livernya, karena Dokter Swani mendapatkan info bahwa liver Simran ada pembeli yang bersedia membayar mahal, lur. 2000 years later. Sophie kaget tiba-tiba dia melihat Arun yang konser tunggal piano di Amerika, lur. Arun menceritakan asal mula kejadiannya. Di mobil, Arun tidak setuju dengan tindakan Dokter Swani. Dalam perdebatan, tiba-tiba Simran sadar dan berontak ingin keluar dari bagasi mobil. Dokter Swani mengecek Simran, namun Simran berhasil merumpuhkan Dokter Swani dan mobil disetir Simran. Arun masih mengira Dokter Swani masih menjadi sopir mobil tersebut, lur. Simran berkata bahwa Dokter Swani sudah dia lumpuhkan. Arun setengah kaget, namun akhirnya Arun diturunkan di pinggir jalan. Setelah mobil berjalan jauh, Simran berencana menabrak Arun. Namun Arun berhasil terselamatkan berkat kelinci yang meloncat ke kaca mobil dan membuat Simran kehilangan kendali mobil. Simran tewas kecelakaan.